Alhamdulillah semuanya baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa? Galuh, ayo Galuh dipimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Mbak Galuh. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Aira, Galuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, masa sekarang itu kan sedang masa pandemi. Agar terhindar dari virus corona, kita harus selalu mawas diri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Sekarang Ibu punya tepuk. Tepuk ini namanya tepuk 3M. Tepuk ini bisa mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Ayo kita mulai tepuknya. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk 3M itu seperti ini. Tepuk 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehat. Seperti itu ya. Mau mencoba? Mau? Ayo bareng-bareng. Tepuk 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehat. Sekali lagi ya. Tepuk 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehat. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam beserta contoh, pemanfaatan, jenis, dan sifatnya. Sebelum itu, Ibu akan membacakan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya yang pertama, melalui kegiatan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui media pembelajaran, siswa dapat menemukan contoh manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui media pembelajaran, siswa dapat mengetahui jenis-jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang pernah mendengar kata-kata sumber daya alam atau tidak? Tidak. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa kemarin? Keberagaman. Bukan keberagaman sumber daya alam. Kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik di Indonesia. Nah, keberagaman itu namanya juga keberagaman. Pasti itu beragam atau beda-beda dan jumlahnya banyak. Begitu pun sumber daya alam. Nah, Ibu kasih tahu dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Coba kalian bayangkan apa yang ada di sekitar kita yang berasal dari alam dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa? Ayo coba dibayangkan. Apa? Yang menyinari bumi apa? Matahari. Iya, betul sekali Mbak Aira. Cahaya matahari. Lalu apa lagi? Ayo, apa lagi? Yang untuk minum? Air, betul sekali. Yang untuk dijadikan perhiasan? Ada emas, ada perak, itu juga merupakan contoh-contoh sumber daya alam. Tadi di dalam tujuan pembelajaran, Ibu kan sudah menyebutkan melalui media
media pembelajaran, melalui media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah alat atau bahan untuk membantu kita belajar hari ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada media pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Namanya adalah papan SDA. Nanti kita akan bermain menggunakan papan SDA. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber daya alam. Tadi apa sumber daya alam? Yang berasal alam. Iya, betul sekali. Segala sesuatu yang berasal dari alam. Berarti segala sesuatu itu yang tidak dibuat manusia tapi berasal sendiri dari alam. Nah, sumber daya alam itu juga mempunyai dua sifat, yaitu sifat yang dapat diperbarui dan sifat yang tidak dapat diperbarui. Kalau sifat yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, yang apabila digunakan terus-menerus tidak akan habis. Ayo, di sekitar kita apa saja ya yang digunakan tapi tidak akan habis? Matahari. Iya, cahaya matahari. Lalu? Iya, tumbuhan. Lalu? Tanah, air, banyak sekali ya. Kalau sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui, itu apa? Ayo, batu. Ada batu bara, ada minyak bumi, ada emas, perak, timah ya. Bahan tambang itu masuk ke dalam sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui. Nah, ini Ibu ada gambar-gambar. Siapa yang mau maju? Cara mainnya seperti ini. Kalian memilih salah satu gambar ini, gambar di kartu ini ya. Nanti kalian tempelkan gambar ini masuk ke dalam sumber daya alam yang sifatnya apa? Yang bisa diperbarui atau yang tidak bisa diperbarui. Ayo, siapa yang mau maju? Mau maju semua bergantian ya. Mbak Aira dulu, ayo Mbak Aira. Mbak Aira memilih kartu yang mana? Iya, kartu cahaya matahari. Ayo dipasang ke yang mana? Iya, betul sekali Mbak Aira. Cahaya matahari masuk ke dalam contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang Mbak Galuh, ayo Mbak Galuh maju. Mbak Galuh memilih kartu yang mana? Emas. Ayo ditempel ke yang mana? Atas atau bawah? Iya, betul sekali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan? Nah, selain punya sifat, sumber daya alam ini juga punya jenis. Jenisnya itu ada hayati dan non-hayati. Kalau yang hayati itu berarti sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau sumber daya alam tersebut hidup. Ya, contohnya apa? Ayo, yang ada di sekitar kita, yang berasal dari alam, yang hidup. Ayo coba dibayangkan contohnya apa? Apa? Tumbuhan. Tumbuhan itu hidup dan tumbuhan itu berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berarti tumbuhan merupakan sumber daya alam yang berjenis hayati. Selain hayati tadi ada apa? Ada non hayati. Kalau hayati itu hidup, berarti kalau non hayati berarti tidak hidup. Contohnya, iya, ada batu bara, termasuk juga air, tanah, cahaya matahari,
tidak hidup ya. Berarti sudah paham atau belum contoh yang non-hayati dan non-hayati dan hayati? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang coba kalian baca teks yang ada di halaman 97. Sudah atau belum? Sudah? Apa yang tadi sudah kalian baca? Manfaat sumber daya alam. Iya, manfaat sumber daya alam. Apa saja manfaatnya? Bisa untuk apa saja sumber daya alam? Iya, bisa untuk pertanian, bisa untuk perkebunan, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang kalian bisa bertanya apa yang ingin kalian tanyakan tentang sumber daya alam. Ayo, apa? Mengenai bacaan tersebut ada yang kalian belum paham? Kalau belum paham bisa ditanyakan. Ayo, sudah paham atau belum? Sudah? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengidentifikasi manfaat sumber daya alam menggunakan ini, papan SDA dan pemanfaatannya. Yang pertama, cara mainnya seperti ini. Nanti di dalam kertas ini berisi manfaat dari sebuah sumber daya alam. Lalu di kertas kecil ini ada sumber daya alam apakah itu? Kalian pilih. Nanti semisal, tak contohkan terlebih dahulu. Sebagai penghilang rasa haus bagi hewan dan manusia. Berarti sumber daya alam apakah itu? Air. Ini air. Berarti nanti ditempelkan di sini. Siapa yang mau main terlebih dahulu? Ayo, Mbak Aira. Ayo Mbak Aira, coba maju. Ya, Mbak Aira memilih cup es krim yang terakhir. Mengisi ban sepeda atau ban mobil. Untuk mengisi ban sepeda atau ban mobil, ayo pilih mana? Hewan, udara atau angin, tanah atau cahaya matahari? Udara, betul sekali udara. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Aira. Nah, hebat sekali ya. Sekarang coba Mbak Galuh maju. Mbak Galuh memilih cup es krim yang mana? Dapat mengeringkan pakaian. Apakah itu hewan, bahan tambang, tanah, atau cahaya matahari? Iya, betul sekali cahaya matahari. Ayo cahaya mataharinya ditempel. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Galuh. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Tentang tentang sumber daya alam. Lalu apalagi? Sifatnya, lalu jenis
bisa saja suatu saat itu akan tidak habis, cuma akan hancur kalau kita tidak menjaganya dengan baik, seperti tanah, seperti udara, lalu seperti apa lagi ya, bahan tambang itu kalau tidak dijaga, tidak dirawat, itu tidak akan baik ya. Nah, kita itu memanfaatkan sumber daya alam, maka dari itu kita harus menjaganya. Nah, ada yang ditanyakan atau tidak tentang materi hari ini? Sudah paham tentang apa saja pemanfaatannya? Tadi jenisnya ada berapa? 2, hayati. Iya, hayati dan non-hayati. Sifatnya ada 2, apa saja? Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalian benar-benar tidak ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, kalau tidak, sekarang kalian akan diberikan tugas ya. Tugasnya nanti lembarnya ibu berikan kepada kalian. Kalau sudah, maka apakah kita akan akhiri pembelajaran hari ini sekarang atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah? Oke, kalau sudah. Nah, sekarang akan tak berikan soalnya. Soalnya itu adalah melalui lembar. Nah, ini lembarnya tak bagikan. Nanti dikerjakan di rumah untuk menjadi tugas rumah ya. Oke, mari kita ucapkan syukur atau alhamdulillah karena pelajaran hari ini sudah selesai dan tanpa halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau memimpin berdoa? Iya, ayo pimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Ayo untuk mengakhiri kegiatan kita sekali lagi tepuk 3M. Tepuk 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Niko ele, sukses.